Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Mohon perhatikan ayat 42-nya, bahwa di situ Allah bilang, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala, dan jangan talbisu, kalian mencampurkan, kalian memakai, kalian campur adukan al haqqa yang benar bil batili dengan yang batil, wa taktumul haqqa, dan kalian juga jangan menyembunyikan yang benar, wa antum ta'lamun, dan kalian wa antum ta'lamun sudah tahu mana yang benar, tapi jangan sampai berani menyembunyikan. Ayo besok yang punya, yang tahu, yang sudah tahu tentang kebenaran cara berwudu, ayo besok dibagi ya, diskusi. Bu, saya mah begini, ayo bismillah. Kalau begitu alasannya gara-gara apa? Ayo kita kasih tahu ya, Bu. Nah, di sini saya mau tanya Ibu, Bu, untuk cara berwudu itu pakai airnya yang bagaimana? Air yang suci atau yang kotor? Suci. Air yang mensucikan atau air yang tidak mensucikan? Mensucikan. Sementara air terbagi dua, yang suci, ada suci tapi tidak mensucikan, ada suci yang mampu mensucikan. Ada air yang bersih tapi belum tentu bisa dipakai untuk berwudu, tapi ada air yang ya suci, ya bersih dan mampu dan bisa dipergunakan untuk melakukan aktivitas bersuci baik wudu maupun mandi besar. Nanti tentang hak dan batil Ibu mohon perhatikan. Ibu, air di lantai kamar mandi itu bening bersih kalau kitanya sudah mencuci keramiknya, betul tidak? Tapi apakah dia suci untuk berwudu? Sementara kita dalam tayamum bisa pakai debu. Kalau di sini ada tai cicak menclok, apakah dia boleh dipakai untuk tayamum? Oke, berarti ada perbedaan. Yang bisa dipakai bersuci, bisa dipakai tayamum dan wudu, maka dia adalah yang hak, yang benar, ya. Yang batil adalah yang tidak bisa mengesahkan wudu dan tayamum kita, ya Bu. Nanti saya mau menerangkan tentang al-haq dan batil. Airnya itu Ibu akan ada pertanggungjawaban di hari akhir ketika Ibu ngocorkan air dari keran, Ibu ngebasuh muka, jumlah yang netes ke wajah akan dihitung dengan jumlah yang nyemplung ke got. Yang nyemplung ke got itu adalah rizki dari Allah yang suci, tapi langsung dicampurkan langsung dengan yang batil, betul tidak? Dan ini kebenaran yang suka kita abaikan, betul tidak? Jangan sampai gara-gara ini kita nanti termasuk yang akan rugi, karena dihitung-hitungnya ternyata banyakkan kebatilan yang kita lakukan daripada yang hak. Nauzubillah min zalik. Saya sarankan dalam berwudu berikan ember khusus supaya airnya bisa digunakan kembali, baik untuk bebersih toilet atau untuk cebok, ya, untuk cuci kaki dan lain sebagainya, supaya air yang turun menjadi rahmat di rumah kita itu fungsinya tidak tersia-siakan. Hak keluar dari keran jangan langsung dicemplungkan pada yang batil di got sebelum pernah bermanfaat buat kita, betul tidak? Ibu hidup dari kecil ilmunya belum bisa bermanfaat, tiba-tiba dibunuh, kira-kira hemat tidak? Sama seperti air keran yang bersih belum terpakai dibiarkan ngocor bercampur dengan air kotor, maka dia tidak lagi bernilai gara-gara kita, dan itu akan ada hakim dari Allah. Ya, saran saya di rumah masing-masing tempat wudunya adakan ember khusus untuk bisa menampung air wudu. Banyak orang yang sholat tapi sholatnya tidak dinilai sholat. Karena apa? Karena kata Nabi, la sholata liman la wudu alahu. Tidak dinilai sholat buat siapa yang la wudu alahu, tidak punya wudu. Dan tidak punya wudu itu bukan berarti mukanya kakinya tidak basah.
basah-basahan tapi belum tentu bernilai wudhu. Dan perlu diingat bahwa ada setan yang suka mengganggu wudhu. Perlu diketahui dan perlu diwaspadai. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi ibu pengen nggak kenalan sama setan? Pengen tahu nggak namanya? Nggak pengen tahu? Kalau ibu nggak pengen tahu maka ibu akhirnya nggak akan waspada. Ya, ketika kita tidak tahu ada penjahat, ciri-ciri penjahat, saya nggak suka sama penjahat, saya nggak mau tahu cirinya saya. Maka kita akhirnya melengah, betul tidak? Kita pergi ke tempat pembelanjaan, ketika ada dibilang hati-hati loh, ada jambret cirinya itu begini, enggak, saya nggak mau dengar. Akhirnya begitu datang, dia ikut jambret karena dia pikir itu bukan jambret, karena dia tidak mengenali, betul tidak? Nah, intinya saya mau tanya, ibu mau kenal nggak sama setan? Jangan terpaksa, boleh. Boleh lah. Nah, setan ini setan yang mengganggu wudhu. Setan ini setan yang mengganggu wudhu. Saya pernah meruqyah seorang gadis, ya Bu. Dia itu terganggu oleh setan wudhu. Dia sudah basah kuyup, bajunya pun sampai basah, waktu sholatnya sampai lewat karena dia sibuk berwudhu dan berwudhu lagi. Selesai wudhu dia ngerasa, loh kok kayak nggak sempurna ya, balik lagi, diulang lagi, kok nggak sempurna loh, aduh balik lagi, diulang lagi. Nah akhirnya waktu sholatnya sampai lewat. Nah pertanyaannya ibu-ibu yang ada di sini, termasuk kalau habis wudhu itu kerasa nggak, aduh saya wudhunya batal nggak ya, saya sah nggak ya, suka begitu kan? Nah, itu sedang tergoda oleh setan yang bernama catat. Bukan catat namanya. Dikira catat. Setan yang bernama walhan. Setan yang bernama walhan. Dia bertugas ya, sudah diatur strateginya setan. Dia mendapatkan tugas untuk mengganggu wudhunya orang yang mau sholat. Supaya apa? Supaya dalam sholatnya dia ingat barang-barang yang hilang. Jadi siapa yang sholatnya ingat barang-barang yang hilang, sama ingat janji yang terlupakan, ingat sama utang yang belum dibayar, ingat mau cari uang dari mana untuk bayar utang, maka dia berarti sholatnya diragukan dalam hal wudhu. Wudhunya sudah berhasil disoddu, dihalang-halangi oleh alladzina kafaru, oleh seorang makhluk yang kafir yang tidak mendukung orang melaksanakan ibadah. Untuk memantapkan supaya bisa lebih waspada, pengen supaya kita termasuk yang akan menjaga kesucian diri kita, dan kita nanti di hari persidangan mudah-mudahan kita termasuk yang akan disambut oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam wudhu kita juga itu kita sudah termasuk menjaga kesucian diri kita